Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini seperti biasa saya akan membacakan kisah-kisah mistis yang bersambung. Dan kali ini kita lanjut lagi ya, cerita yang dituliskan oleh Faliwah yang berjudul Saronge, sungai yang dipenuhi oleh mayat-mayat yang berkain kafan. Cerita ini singkatnya menceritakan tentang perbuatan seorang istri yang melakukan sebuah pemujaan kepada iblis untuk memperoleh kekayaan secara instan. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Sosok misterius yang entah siapa dia menghentikan langkahnya di bibir lembah tersebut. Aku pun ikut berhenti sambil menenangkan dan mentafsirkan arti dari semua ini. Perlahan ku tarik nafas lalu menghembuskannya kembali. Dengan mata terus menatap nanar ke arah lembah yang dihuni oleh orang-orang yang terlihat begitu memilukan dan menyedihkan. Aku pun tidak mengerti sebenarnya apa yang mereka kerjakan di lembah sana. Sosok misterius itu membalikkan tubuhnya menghadap ke arahku. Lalu matanya seperti menatapku tajam. Seperti ada keseganan terhadapnya, aku tidak berani untuk menatapnya kembali. Ingin rasanya menanyakan siapa dia sebenarnya. Tapi, sedari aku memasuki tempat ini, hingga kini aku tidak bisa berkata apa-apa. Seperti orang yang bisu, mulutku seperti terkunci. Bahkan berkata dalam hati pun sepertinya aku tidak mampu. Suasana masih seperti tadi, hening, dingin, lembab dan mencekam. Sementara matahari yang menggelantung di atas langit seperti tak bergerak. Ia tetap di posisinya, yaitu berada di tengah langit yang berwarna kelabu. Aku yang sedari tadi berjalan cukup panjang dan lama mengikuti dia yang masih belum aku mengenalnya. Namun aneh rasanya, kala aku berjalan panjang sejauh ini, tapi tidak ada setetes pun peluh yang keluar dari tubuhku. Di lembah itu nampak terlihat orang-orang bekerja tanpa henti. Semua orang yang ada di lembah sana wajahnya tertunduk lesu. Tidak ada satupun yang mendongakkan kepalanya. Sementara mereka diawasi oleh banyak sosok makhluk yang sangat mengerikan. Sosok makhluk mengerikan yang mengawasi mereka di lembah itu, wajahnya terlihat sangar. Tubuhnya yang tinggi besar dengan dipenuhi oleh bulu yang sangat lebat, serta giginya yang bertaring dan lidahnya yang menjulur panjang. Sementara air liur yang menetes di antara sela bibir dan lidahnya terlihat sangat menjijikkan. Sosok makhluk mengerikan tersebut seperti makhluk yang kulihat di rumahku dan sewaktu aku jatuh ke dasar jurang. Mereka yang berada di lembah sana keadaannya sangat menyedihkan. Mereka seperti tahanan-tahanan perang atau seperti tahanan-tahanan lapas yang bekerja tanpa henti, tanpa istirahat, bahkan tanpa makan dan minum. Keadaannya lebih kejam daripada kerja rodi zaman penjajahan Jepang dulu. Mereka yang bekerja tanpa henti di lembah tersebut nampak dari kalangan laki-laki dan perempuan. Aku melihat dengan jelas ada seseorang yang disiksa tanpa henti oleh makhluk tinggi besar yang menyeramkan tersebut. Seseorang yang disiksa itu dikarenakan ia hanya terjatuh karena mungkin sudah tidak kuat dengan kesengsaraannya. Mungkin yang mereka inginkan saat ini adalah kematian segera menjemputnya. Orang-orang yang berada di lembah itu, mereka semuanya telah menjadi budak-budak harta dari keserakahannya sendiri. Mereka ketika berada di alamnya mencari dan menginginkan harta kekayaan dengan cara instan, yaitu dengan cara bersekutu dan membuat perjanjian dengan bangsa kami, bukan dengan jalan ikhtiar
dan jalan yang diridhoi oleh Tuhan mereka. Dan di tempat ini mereka menjadi budak-budak dari bangsa kami. Mereka akan terus bekerja tanpa henti sampai ajal menjemput mereka. Ucap sosok misterius itu mengagetkanku yang sedang menyaksikan keadaan di tempat yang menyeramkan ini. Ayo, kita lanjutkan kembali perjalanannya sebelum makhluk-makhluk itu melihat kita, ajaknya sambil melanjutkan langkah kakinya. Aku pun mengikutinya kembali dengan tidak lepas mengawasi orang-orang yang berada di lembah itu. Tundukkan kepalamu, jangan sampai makhluk-makhluk itu menatapmu, karena kalau sampai mereka melihatmu ada di sini, kamu akan celaka. Ucapnya kembali, yang sampai saat ini aku tidak mengerti dengan perkataannya. Kuturuti perintahnya, lalu aku kembali berjalan mengikutinya dengan kepala tertunduk. Kami terus berjalan menjauhi lembah ini. Kemudian kami memasuki sebuah lorong yang panjang. Kurasakan dingin menusuk tulang kala aku berada di dalam lorong tersebut. Suasana lorong ini nampak samar karena tidak ada cahaya yang menerangi lorong tersebut. Perlahan, setitik cahaya mulai terlihat di ujung lorong ini. Sesaat kami sudah berada di ujung lorong tersebut, dan akhirnya kami sudah berada di luar lorong yang kami lewati. Di tempat ini nampak berbeda dengan tempat yang kami lewati tadi. Nampak di tempat ini seperti perkampungan manusia biasa. Pepohonan yang rimbun berjajar menghiasi tempat ini, tapi tempatnya nampak hening dan tidak terasa semilir angin yang berhembus. Beberapa rumah yang berjajar tampak asri. Rumah-rumah yang berada di tempat ini sama dengan rumah manusia pada umumnya yang dibangun dari bahan bambu dan kayu yang beratapkan jerami hitam. Aku terus melangkah mengikuti sosok misterius tersebut dengan melewati rumah dan beberapa orang. Orang-orang yang berpapasan denganku nampak menatapku dengan tatapan yang seolah mencurigaiku. Aku terus berjalan dengan tidak memperdulikan orang-orang yang menatapku aneh. Sosok misterius itu menuju ke sebuah rumah yang berada di ujung tempat ini. Setelah berada di rumah tersebut, ia berhenti sejenak, lalu berbelok memasuki rumah yang terlihat sangat sederhana itu. Mungkin juga rumah itu miliknya. Ayo cepat masuk, perintahnya menyuruhku untuk memasuki rumah itu. Aku pun ikut memasuki rumahnya. Setelah aku berada di dalam rumah tersebut, aku disuruh duduk di lantai olehnya. Aku duduk dengan berlantaikan bambu. Mataku menjelajah liar melihat ke sekeliling rumah ini. Nampak terlihat di dalam rumah ini hanya terdapat 2 ruangan kamar dan ruangan tengah. Kamu tunggu sebentar di sini, ucap seseorang yang belum kukenal itu, dan aku hanya menimpalinya dengan sedikit anggukan kepala. Sosok misterius itu memasuki kamarnya. Lalu tidak berapa lama dia keluar kembali. Kemudian ia duduk tepat di hadapanku. Aku masih menunduk, tidak berani untuk menatapnya. Sekarang angkat kepalamu dan lihat aku, ucapnya menyuruhku untuk mengangkat kepalaku. Perlahan ku angkat kepala ini, karena aku juga sudah tidak sabar untuk mengetahui dan melihat wajahnya. Saat ku angkat kepalaku, nampak terlihat siapa seseorang yang membawaku ke tempat ini. Ternyata dia pria parubaya dengan raut wajah yang agak keriput. Di sekitar bibir dan dagunya dipenuhi oleh kumis dan jenggot yang sudah memutih, serta kepalanya diikat dengan kain bercorak batik, sementara pakaiannya terlihat hitam semua. Tujuan saya membawamu ke sini untuk membantumu menyelamatkan istrimu yang tertahan di tempat ini, ujarnya dengan ucapan yang terdengar lirih dan pelan. Ada rasa haru, senang dan cemas kala pria parubaya itu menyampaikan tujuannya, karena istriku yang selama ini kucari ternyata berada di tempat ini. Lalu batin dan hati ini bergetar dan bertanya, kenapa istriku sampai tersesat dan berada di tempat ini? Kalau istriku tertahan di tempat ini, lalu di mana anakku berada? Siapa namamu? Suara lirih itu membuyarkan lamunanku.
Sesaat aku terdiam memberikan jeda untuk mengumpulkan kalimat supaya aku bisa menjawab dari pertanyaan pria parubaya yang ada di hadapanku. Sementara wajahnya nampak dingin, tidak terlihat ada tanda senyuman di antara kedua bibirnya. "Namaku Burhan," timpalku terdengar gugup saat menjawab pertanyaannya. Dan entah kenapa, selama perjalanan tadi, baru kali ini aku bisa berucap kembali. "Burhan?" tanyanya kembali seolah tak percaya kalau namaku Burhan. "Istrimu sungguh keterlaluan, tapi dia harus diselamatkan," ucapnya kembali, sembari tangannya tidak berhenti bergerak memainkan jemarinya. Sementara matanya yang agak sayu mengedarkan pandangannya ke ruangan ini, seperti gelisah, seolah khawatir kalau ada seseorang yang mendengarkan ucapannya. Sebenarnya siapa bapak ini?" tanyaku gugup karena masih ragu untuk menanyakannya. Pria paruh baya itu tidak menjawab pertanyaanku. Ia malah mengedarkan pandangannya ke sekeliling tempat ini, sembari tangannya tidak berhenti memainkan jemarinya. Sejenak keadaan hening, yang terdengar hanya suara hembusan nafas dan degup jantungku yang berdetak tidak beraturan. Seolah gelisah, pria parubaya itu bergeser dengan sedikit membetulkan posisi duduknya. Lalu ia berkata kembali, "Kamu ragu denganku dan dengan semua ini?" Pertanyaan pria parubaya itu mengagetkanku, seolah ia tahu tentang isi hatiku. "Kalau kamu ragu denganku dan dengan semua ini, silakan kamu keluar dan pergi dari tempat ini." Suaranya yang lirih kini berganti dengan suara yang meninggi dan bergetar. Pria parubaya itu seolah marah dengan pertanyaanku. Sesaat aku terdiam tidak menimpali kembali ucapannya. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Percuma, karena tidak akan membantu istrimu yang tertahan di sini. Yang pasti, aku sudah muak dengan manusia-manusia yang tega mengorbankan dirinya, keluarganya, saudaranya, bahkan keyakinannya hanya untuk sebuah harta yang sesaat," ucapnya kembali dengan raut wajah yang tidak pernah ramah. Kutundukkan kepala ini karena aku tidak berani untuk menatapnya kembali walau hanya sesaat. "Dari zaman dulu, manusia itu serakah, karena aku tidak suka dengan manusia yang serakah. Padahal Tuhan menciptakan manusia itu dengan kesempurnaannya. Bahkan manusia diciptakan oleh Tuhannya supaya menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Tapi mereka merusaknya dengan keserakahan dan keegoisannya," ucapnya kembali, terdengar suaranya agak bergetar. "Bukankah Tuhan telah menjamin setiap rezeki makhluknya, termasuk manusia? Tapi manusia itu tidak pernah kenyang dengan apa yang dimilikinya, dan tidak pernah bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepadanya." Aku semakin tertunduk mendengarkan ucapannya dan merasa seperti diceramai olehnya. Perkataannya menusuk dan masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Memang ini bukan salahku, tapi kesalahan istriku. Tapi aku punya andil dalam hal ini, karena dia istriku. Dan aku sebagai pemimpin dalam keluarga tidak bisa mendidik dan mencegah istriku untuk melakukan hal sekeji ini. Sekarang aku mengerti dan faham, ternyata pria parubaya ini adalah seseorang yang baik, yang ingin membantu sesama makhluknya. Dengan keraguan yang berkecamuk di hati, lalu kupaksakan untuk bertanya kembali kepadanya. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Pria parubaya itu tidak langsung menimpali pertanyaanku. Ia tampak asik dengan memainkan jemarinya. Keadaan kembali hening. Pria paruh baya itu melirik ke kiri dan ke kanan, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Lalu pria parubaya itu bergeser maju ke arahku. Sejenak ia menundukkan kepalanya, lalu berkata dengan berbisik, sedikit bergetar dan lirih, "Kamu cukup mengikuti arahanku." Aku belum mengerti apa yang ia katakan,
tapi aku tidak berani untuk kembali bertanya kepadanya. Besok malam, sebelum bulan purnama bersinar sempurna, aku akan mengantarkanmu menuju suatu tempat di mana istrimu tertahan di sana, ucap pria parubaya yang tidak tahu siapa namanya, sambil menatap wajahku. Lalu ia berkata kembali sambil berbisik dan sedikit bergetar, sementara matanya tidak pernah lepas menatap wajahku. Untuk sementara kau sembunyi dulu di sini. Jangan coba-coba keluar dari tempat ini sebelum bulan purnama tiba. Kalau kau sampai melanggar ucapanku, istrimu tidak akan selamat. Bahkan kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Aku hanya terdiam dan sedikit mengangguk apa yang ia katakan. Lalu tiba-tiba ruangan ini redup, selanjutnya gelap menyelimuti pandanganku. Kepekatan menghalangiku untuk melihat pria parubaya itu. Kualihkan pandanganku untuk melihat keluar dan mencari cahaya, tapi hanya kegelapan yang ada di hadapanku. Rasa kantuk menjalar ke seluruh mata dan otakku. Aku tidak bisa menahan rasa kantuk ini. Akhirnya aku tertidur dalam dekapan kegelapan yang pekat. Di sekelilingku, kabut kelabu berputar-putar menyatu menjadi sebuah kabut hitam yang pekat. Sementara rembulan di atas langit tampak berwarna semerah darah. Lalu, di balik kabut hitam itu, muncul beberapa orang dengan wajah tanpa ekspresi. Pakaiannya tampak hitam semua. Semakin kabut itu hilang, semakin jelas orang-orang itu terlihat membawa sebuah keranda yang diusungnya. Di dalam keranda itu seperti ada seseorang yang sedang berbaring tak sadarkan diri. Nampak seseorang dalam keranda itu seperti perempuan yang kukenal. Saat kusipitkan mata ini untuk memastikan siapa perempuan itu, tubuhku bergetar dan jantungku berdegup kencang. Karena di dalam keranda yang dibawa oleh beberapa orang tanpa ekspresi itu adalah istriku, Marni. Orang-orang dengan wajah tanpa ekspresi itu mengusung keranda yang berisi raga istriku yang entah masih hidup atau sudah tiada. Orang-orang itu berjalan dengan derap langkah yang gontai menuju ke sebuah jurang yang dipenuhi oleh jasad-jasad yang sudah tak bernyawa. Setelah sampai di bibir jurang, lalu orang-orang itu melemparkan tubuh istriku ke dalam dasar jurang. Tubuh istriku melayang di udara bersamaan dengan jeritan histeris dari mulutnya. Sesaat, jeritan itu hilang bersamaan dengan tubuh istriku yang mendarat di dasar jurang, dan tubuhnya menancap di sebuah batu yang mencuat. Tubuhnya hancur terkoyak. Usus yang keluar dari perutnya berhamburan bersamaan dengan darahnya. Aku yang menyaksikan kengerian ini seketika berteriak memanggil istriku. Teriakanku menggema di antara tebing-tebing jurang. Keringat membanjiri tubuh ini kala aku terbangun dari mimpi buruk itu. Belum sempat hilang dari trauma mimpi yang menghantuiku, aku dikagetkan dengan pria paruh baya yang sudah berdiam duduk di hadapanku. Matanya yang agak sayu menatapku tajam. Lalu pria parubaya itu berkata dengan suaranya yang khas, yaitu berbisik dan lirih. Siap-siap, sebentar lagi kita akan berangkat. Sejenak aku terdiam untuk mengumpulkan seluruh ingatanku. Mimpi buruk itu terbayang kembali di benak ini, karena aku takut mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Tidak terasa mata ini mengeluarkan cairan hangat. Aku menangis di antara keluh kesah dan rasa cemas yang terus menghantuiku. Jangan lemah, kuatkan dirimu. Kalau kau lemah, istrimu tidak akan selamat, bahkan tidak akan pernah kembali. Suara lirih itu membuyarkan kesedihanku. Fikirku, benar apa yang dikatakan oleh pria paruh baya ini. Aku harus kuat demi istri dan anakku. Kalau aku lemah, mimpi buruk itu akan menjadi kenyataan. Sebentar lagi bulan purnama akan muncul. Seluruh makhluk yang berada di tempat ini akan berkumpul di satu tempat. Aku akan menuntunmu sampai ke tempat di mana istrimu tertahan. Waktunya tidak banyak. Kalau sampai bulan purnama itu tertutup oleh awan kelabu,
maka kau dan istrimu selamanya akan tertahan di tempat ini. Ucap pria parubaya itu berkata dengan serius. Tidak ada sedikit pun keramahan yang menghiasi wajahnya. Aku hanya terdiam memperhatikan kalimatnya, kata demi kata. Tidak ada sedikit pun bantahan yang keluar dari mulutku. Sesaat pria parubaya itu beranjak dari tempat duduknya, lalu berjalan menuju ke arah pintu. Setelah berada di depan pintu, ia membuka pintu tersebut. Lalu pria parubaya itu mendongakkan kepalanya ke atas langit. Nampak di luar terlihat samar dan setengah gelap. Pria parubaya itu berjalan menuju ke arahku, lalu kembali duduk seperti tadi di hadapanku. Sebentar lagi bulan purnama akan muncul. Kau cukup ikuti arahanku saja, ujarnya kembali. Suaranya yang terdengar khas membuatku segan untuk menimpali ucapannya. Kualihkan pandanganku ke sebuah jendela yang tidak terhalang oleh korden. Tiba-tiba, di luar sana yang tadinya terlihat samar, sekarang berubah terang oleh cahaya bulan. Di luar sana terdengar ramai seperti ada derap langkah orang-orang yang sedang berjalan dan berlari, diikuti dengan suara bisikan dan seperti suara orang yang sedang berbincang. Entah kenapa tiba-tiba jantung ini berdegup kencang, sementara keringat dingin kembali membanjiri tubuhku. Tenangkan dirimu. Kalau kau tidak tenang, makhluk-makhluk di luar sana akan mengetahui keberadaanmu. Karena belum saatnya kita bergerak, bisiknya. Suaranya terdengar pelan sekali. Aku hanya mengangguk pelan, walaupun tidak mengerti apa yang ia ucapkan. Dan entah ada apa di luar sana. Rasa penasaran untuk mengetahui di luar sana sejenak ku tahan dalam benak ini. Di luar masih terdengar ramai oleh suara derap langkah serta bisikan dan gumaman orang-orang yang entah siapa mereka dan entah apa yang mereka lakukan. Perlahan suara ramai di luar sana hilang, berganti dengan keheningan yang mencekam. Yang terdengar hanya suara hembusan nafas dan detak jantungku. Aneh rasanya, karena tidak terdengar suara hembusan nafas dan degup jantung dari pria paruh baya itu. Keheningan ini membuatku kembali gelisah. Belum ada tanda arahan untuk bergerak dari pria paruh baya tersebut. Sesaat pria paruh baya itu beranjak dari tempat duduknya, lalu berjalan menuju ke arah pintu. Setelah berada di depan pintu, lalu ia menatap ke arah luar sambil menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, seperti memeriksa keamanan di luar sana. Sementara aku masih duduk di tempat ini karena belum ada perintah darinya. Setelah itu pria parubaya itu membalikkan tubuhnya ke arahku. Wajahnya seperti tadi, terlihat dingin tanpa ekspresi. Sekarang waktunya, ikuti aku. Tenangkan dirimu dan jangan banyak bertanya, ucap pria paruh baya itu yang masih berdiri menghadapku, persis di depan pintu rumahnya. Aku pun beranjak dari tempat dudukku, lalu berjalan mendekatinya. Setelah berada di hadapannya, pria parubaya itu sejenak menahanku, sebelum ia menyuruhku untuk bergerak kembali. Pria parubaya itu memberikan isyarat agar aku mengikutinya. Pria itu berjalan keluar, sementara aku mengekor di belakangnya. Nampak di luar terlihat terang oleh cahaya bulan, dan tampak sepi, karena tidak ada seorang pun seperti ketika aku melewati tempat ini. Kudongakkan kepala ini ke atas langit. Terlihat bulan purnama yang sangat dekat dan bulat sempurna dengan warnanya yang merah. Sementara cahayanya menerangi ke setiap sudut yang gelap. Aku terus berjalan mengikuti pria paruh baya itu. Jalannya agak cepat mengarah ke sebuah lorong yang sempat tadi kami lewati. Setelah sampai di mulut lorong, kami memasukinya. Di dalam lorong tersebut nampak gelap karena tidak ada cahaya sedikit pun yang meneranginya. Bahkan pria paruh baya yang berada di hadapanku itu tidak terlihat sama sekali. Aku terus berjalan di lorong itu seperti orang buta. Perlahan mulai terlihat samar sosok pria paruh baya tersebut membentuk siluet. Akhirnya kami sudah berada di ujung lorong. Sebelum kami keluar dari lorong ini, sejenak pria paruh baya itu menghentikan langkahnya di bibir lorong tersebut. Kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya,
kami meneruskan langkah kaki ini. Setelah kami melewati lorong itu, kami terus berjalan melewati lembah yang pernah kami lewati tadi. Di lembah tersebut nampak sepi. Tidak ada makhluk-makhluk berbulu tinggi besar yang mengawasi orang-orang yang bekerja tanpa henti. Tapi di lembah itu yang terlihat hanya orang-orang yang masih bekerja tanpa jeda dan tanpa istirahat. Dari lembah ini kami berbelok ke arah kanan. Aku hanya diam dan mengikuti pria parubaya itu dari belakang. Pria parubaya itu seperti mengarah ke sebuah bangunan yang megah. Nampak dari kejauhan, bangunan megah itu sudah mulai terlihat. Bangunan itu terlihat seperti istana. Dengan langkah yang agak cepat, akhirnya kami telah sampai di sebuah bangunan megah seperti istana tersebut. Bangunan tersebut nampak aneh, karena di sela-sela dindingnya, atas dan bawahnya, seperti dihiasi oleh wajah-wajah manusia tanpa ekspresi, sementara kedua matanya seperti terpejam semua. Bangunan megah seperti istana tersebut tampak sepi, dan tidak ada satu orang pun yang menjaga bangunan megah itu di antara pintu gerbangnya. Pria parubaya itu memasuki bangunan megah itu, sementara aku masih mengekorinya dari belakang. Saat aku memasuki bangunan megah itu, bulu kuduku terasa meremang, karena di dalam bangunan tersebut tampak mengerikan. Bangunan tersebut dindingnya dibangun dari tubuh-tubuh manusia yang ditumpuk dengan rapi. Aku terus berjalan menyusuri bangunan ini dengan mengikuti pria paruh baya tersebut. Di dalam bangunan megah tersebut tampak terang, walaupun tidak terlihat cahaya lampu yang meneranginya. Dari dalam bangunan megah tersebut, kami berjalan menuju ke sebuah ruangan, seperti ruangan bawah tanah. Di dalam ruangan bawah tanah tersebut, kami disuguhkan kembali dengan kengerian. Di ruangan ini, banyak kerangka dan tengkorak manusia yang tergeletak di dasar lantainya. Bahkan, tengkorak manusia itu digunakan sebagai hiasan dinding ruangan ini. Pria parubaya itu tiba-tiba berhenti di sebuah ruangan yang dibatasi oleh jeruji besi. Nampak di dalam ruangan itu seperti ada seorang perempuan. Tangan dan kakinya terpasung oleh rantai besi yang mengikatnya. Dalam hatiku bertanya, apa itu istriku? Lalu di mana anakku? Perempuan di balik jeruji besi itu kondisinya sangat mengkhawatirkan. Pakaiannya kumal, tubuhnya tampak kusam, peluh dan debu menyatu memenuhi tubuhnya yang tampak kotor. Rambutnya yang acak-acakan menutupi wajahnya yang tertunduk lesu. Sementara rantai yang mengikatnya menjadi belenggu di antara kaki dan tangannya untuk menahannya agar tetap berada di tempatnya. Tapi pakaian yang menempel di tubuhnya nampak tidak asing bagiku. Pakaian yang digunakannya seperti yang dikenakan terakhir oleh istriku sewaktu ia keluar membawa anakku untuk mengungsi ke rumah ibu. Tidak salah lagi, perempuan di balik jeruji besi itu adalah istriku, Marni. Ketika aku hendak menghampiri dirinya, tangan setengah keriput itu menghalangi jalanku. Pria paruh baya itu menghentikan langkah kakiku untuk menghampiri perempuan di balik jeruji besi itu yang sedang tertunduk lesu. "Tahan dulu, biar aku yang menghampirinya. Kau tunggu di sini," ucapnya sambil melangkahkan kakinya menghampiri perempuan tersebut. Mataku tidak lepas menatap pria paruh baya itu yang sedang membuka jeruji besi itu. Aku juga tidak mengerti dari mana ia mendapatkan kunci selnya. Setelah jeruji besi itu terbuka, lalu ia mendekati perempuan tersebut. Sejenak ia menatap perempuan yang berada di hadapannya. Selanjutnya ia membuka rantai yang membelenggu tangan dan kaki perempuan tersebut. Perempuan itu masih tertunduk lesu. Pikirku, apa mungkin ia pingsan? Sebenarnya aku ingin segera menghampirinya, karena sudah tidak sabar untuk mengetahui apakah dia istriku atau bukan. Tapi pria parubaya itu belum memberikan isyarat untuk mendekatinya. Setelah pria parubaya itu melepaskan rantai yang membelenggu perempuan tersebut, sejenak ia terdiam sambil menatapnya. Tidak berapa lama, tubuh perempuan itu bergerak. Terdengar mulutnya seperti meracau. "Di mana anakku?"
Tiba-tiba pria parubaya itu menolehku, lalu memberi isyarat dengan menganggukkan kepalanya agar aku mendekatinya. Segera aku menghampirinya. Setelah aku berada di hadapannya, pria paruh baya itu menyuruhku untuk mendekati perempuan tersebut. Lalu kudekati ia yang masih tertunduk, sementara mulutnya tidak berhenti meracau memanggil anaknya. "Marni, sadar Marni, ini Akang, Burhan," ucapku sambil menggerakkan tubuhnya agar ia cepat sadar. Perlahan kepalanya yang tertunduk ia angkat. Nampak wajahnya yang pucat dihiasi sedikit debu. Tubuhnya terlihat lemah, sementara matanya yang sayu menatap ke arahku. "Kang Burhan, di mana anak kita, Kang?" tanya istriku sambil bibirnya terlihat bergetar. Aku tidak menjawab pertanyaannya, karena aku juga bingung di mana anakku Kansa berada. Sebenarnya aku yang seharusnya bertanya di mana Kansa berada, karena ia yang terakhir bersamanya. Sejenak kami saling diam dan bertatap-tatapan. Sementara pria parubaya yang berada di samping kami hanya terdiam menyaksikan kami berdua. "Kang Burhan, anak kita di mana?" tanyanya kembali sambil memperlihatkan kecemasannya. "Anak kalian ada bersamaku," ucap pria paruh baya itu. Aku dan istriku yang sedang mencemaskan anak kami berdua langsung serentak mengalihkan pandangan kami ke arah pria paruh baya itu. "Kang Burhan, siapa bapak ini?" tanya istriku sambil menatap pria paruh baya itu. Aku hanya terdiam mendapat pertanyaan dari istriku, karena aku juga belum mengenal betul siapa sebenarnya sosok pria parubaya yang ada di hadapan kami. "Waktunya tidak banyak. Sebentar lagi awan kelabu akan menghalangi bulan purnama, dan makhluk-makhluk yang ada di tempat ini akan segera kembali ke sini," ujar pria parubaya tersebut sambil beranjak pergi, dan terlihat ada segurat kecemasan dari wajahnya. "Ayo, sekarang kita pergi dari sini," ajakku pada istriku untuk segera pergi dari tempat ini. "Tapi Kansa gimana, Kang?" "Insya Allah anak kita akan selamat," jawabku untuk meyakinkan dan menenangkan istriku. Entah kenapa ada ketenangan dan rasa percaya setelah bertemu dengan pria paruh baya tersebut. Dan aku juga percaya bahwa Kansa aman bersamanya. Akhirnya setelah aku meyakinkannya, istriku sedikit tenang. Lalu kami bertiga segera bergegas untuk keluar dan pergi dari tempat ini. Walaupun langkah kami agak lambat karena istriku masih terlihat lemah, kami sudah berada di luar bangunan megah dan menyeramkan tersebut. Di luar nampak masih sepi. Di atas langit, bulan purnama yang bulat sempurna masih berada tetap di posisinya. Sementara gumpalan awan kelabu perlahan mendekati bulan yang menerangi malam yang pekat. Aku dan istriku masih berjalan mengikuti seseorang yang masih misterius itu. Istriku yang masih lama berjalan pelan sambil digandeng olehku. Langkah kakinya terseret mengikuti langkah kakiku yang ikut berjalan pelan. Tiba-tiba, pria paruh baya itu menghentikan langkah kakinya. Kami pun berhenti mengikuti ia yang berhenti di persimpangan jalan. "Kalian tunggu sebentar di sini," ucap pria paruh baya tersebut. Wajahnya yang terlihat serius menampakkan kemisteriusannya. Kami pun mengikuti perintahnya dengan tidak mempertanyakan lebih detail apa maksudnya. Pria itu meninggalkan kami berdua di antara jalan setapak yang mengarah ke sebuah jembatan yang dibangun dari raga-raga manusia. Kami berdua menatap gerak langkah pria paruh baya itu sampai akhirnya ia hilang ditelan di antara belokan jalan setapak. Dan kami pun tidak tahu entah kemana ia akan menuju. Di antara keheningan dan malam yang mencekam, kami berdua masih menunggu pria paruh baya itu untuk kembali. Keanehan dan kengerian tempat ini nampak terasa dengan tidak terasanya desiran angin malam serta suara binatang atau serangga malam. Tempat ini terasa begitu mencekam. Perlahan keadaan di tempat ini nampak terlihat samar. Kudongakkan kepala ini ke atas langit malam yang kelam. Terlihat sebagian bulan purnama mulai terhijab oleh awan kelabu, sebelum akhirnya sepenuhnya tertutup oleh awan yang hitam.
Kecemasan dan kegelisahanku mulai terasa dengan keadaan tempat ini yang mulai gelap. Ditambah lagi, masih belum adanya kemunculan pria parubaya yang meninggalkan kami tadi di sini. Tiba-tiba suasana di tempat ini terdengar ramai oleh suara derap langkah dan bisikan beberapa orang. Kuedarkan mata ini untuk melihat ke sekeliling dan mencari keberadaan pria parubaya tersebut. Yang terlihat hanya kegelapan yang mencekam. Tapi suara derap langkah dan bisik orang-orang itu masih terdengar, bahkan semakin jelas. Kami yang menunggu di persimpangan jalan ini semakin cemas. Ketika kami sedang mengalami kecemasan yang amat sangat, tiba-tiba ada tangan yang menyentuh bahuku. Tangan tersebut terasa dingin. Lalu dari balik kegelapan, ada suara seseorang yang berbisik. "Mereka sudah mengetahui keberadaan kita di sini. Pegang tanganku dan tangan istrimu. Ikuti aku dan segera kita pergi dari sini. Aku akan mengantarmu sampai pintu gerbang." Lalu sesaat keheningan yang mencekam menguasai kami berdua. Baiklah, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita akan lanjutkan cerita Sungai Saronge ini pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih yang sudah mensupport dengan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.